Haleluya. Shalom semua saudara-saudara kekasih Tuhan di mana saja berada. Minggu kedua di bulan Mei masih tetap dalam khotbah berseri dengan tema kedewasaan rohani. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Bapa Surgawi, sungguh anugerah-Mu tak pernah habis-habisnya untuk kami. Hari ini hari yang sangat diberkati dan luar biasa. Kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman ini. Dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, dalam seri tema khotbah kedewasaan rohani di minggu kedua ini, kita akan mengambil ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-3 ayat 1-13. Saya memang akan bacakan semuanya dan saya mengajak Anda untuk memperhatikannya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana saja ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Nah, siapakah Nikodemus? Nikodemus itu bukan orang biasa atau masyarakat biasa. Tapi tadi Alkitab mencatat bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kedudukannya adalah pengajar Israel. Sangat tinggi jabatannya. Dan kita selalu berpikir bahwa orang-orang yang jabatannya tinggi, orang-orang yang kelihatan dari kondisi sosial yang tinggi, itu adalah orang yang sombong, orang yang keras hati, orang yang congkak, orang yang degil. Apalagi untuk mendengar sampai mempercayai hal-hal yang kelihatannya tak nampak, termasuk hal rohani. Banyak orang di dunia berpikir, yang penting kita lihat realita lah. Nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu mikirin yang nggak kelihatan. Nggak usah mikirin hal itu dulu, itu masih nanti. Seringkali manusia berpikir seperti itu. Tapi Nikodemus ternyata lain daripada yang lain. Sekalipun dia berkedudukan tinggi dan dia pemimpin, pengajar, tapi
tapi dia sangat rendah hati. Mengapa saya katakan rendah hati? Karena ketika dia mendengar ada seseorang bernama Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, melakukan banyak mujizat-mujizat, dia bukannya bertanya-tanya, masa sih? Kok kamu bilang dia luar biasa? Orang di mana-mana juga biasa-biasa saja. Atau mungkin dia iri hati ketika dia mulai lihat orang-orang banyak yang mencari Yesus, dan dia berusaha mempengaruhi orang-orang itu untuk tidak datang kepada Yesus, dan dia menunjukkan akan kehebatannya. Tapi Nikodemus tidak seperti itu. Bahkan dia merendahkan hati datang kepada Yesus dan bertanya sesuatu yang bisa mengherankan kita. Karena yang dia tanyakan adalah bagaimana orang bisa melihat kerajaan Allah. Bukankah dia seorang pemimpin agama Yahudi? Bukankah dia seorang pengajar rohani untuk orang Israel? Dia rohaniawan loh, dia ahli kitab loh. Tapi dia tidak malu. Bahkan dia merendahkan hati. Terlebih dahulu mendatangi Yesus untuk bertanya tentang kebenaran yang hakiki. Bagaimana seseorang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Inilah Nikodemus. Mengapa dia seperti itu? Saya percaya karena dia pengen maju terus di dalam kebenaran. Dia tidak mau hanya seperti itu saja. Apalagi ketika dia mendengar ada sesuatu yang baru. Ini penting. Lebih penting dari segala-galanya. Jadi saya tinggalkan semua posisi saya dulu. Saya tanggalkan keegoan dan kesombongan saya. Saya mau merendahkan hati. Terlebih dahulu saya mendatangi dia. Karena saya butuh. Saudara, untuk mengalami kedewasaan rohani, minggu yang lalu adalah firman yang kita baca dorongan untuk kita mau menjadi orang yang dewasa rohani. Dan minggu kedua ini adalah caranya untuk kita menjadi dewasa rohani. Yang pertama, rendahkan hatimu untuk engkau mau belajar dan belajar terus sesuatu yang baru. Ketika ada sesuatu yang baru engkau dengar tentang hal-hal kerajaan Allah, atau tentang pekerjaan Roh Kudus, atau tentang sebuah pewayang pengajaran dari firman Tuhan, jangan terburu-buru engkau menutup telinga dan engkau kemudian ketakutan kalau nanti ini yang diajarkan tidak seperti apa yang sering saya dengar di dalam gerejaku. Jangan-jangan ini sesat. Saya takut. Atau Anda enggan. Nggak maulah. Udahlah jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen jangan sok fanatik. Kita nggak usah jadi fanatisme. Yang penting kita ini sudah ke gereja. Mending kalau ke gerejanya juga sekedap hati. Kadang-kadang ke gerejanya karena apa? Diajak teman. Ke gerejanya karena lagi ada masalah. Saya harap gereja bisa menolong saya. Saya lagi butuh sesuatu. Saya harap gereja bisa memberi kepada saya. Atau hal-hal yang lain. Atau itu hanya menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah rutinitas hari Minggu ke gereja. Saya beribadah bukan hanya punya janji dengan teman-teman atau dengan keluarga. Habis ibadah kita renang. Habis ibadah kita window shopping ke mall. Habis ibadah kita makan bareng-bareng. Bukan itu. Tapi ibadah adalah satu ucapan syukur dari hatiku yang mengasihi dan beriman kepadanya. Karena ibadah adalah perjumpaan kita dengan Yesus, dan berjumpa dengan Yesus bukan hanya pada waktu ibadah. Setiap saat di mana saja.
kita selalu bertatap muka dengan Yesus karena dia tidak jauh, dia bersama-sama menyatu dengan kita. Nah, orang yang dewasa rohani bisa berpikir seperti ini. Sehingga seseorang yang mau dewasa rohani, selain dia mau meninggalkan kanak-kanak rohaninya, tidak menjadi orang egois, kanak-kanak rohani itu, tapi sekarang menjadi dewasa rohani dengan cara yang pertama, mau merendahkan hati dan rakus, haus, lapar untuk terus mendapatkan hal yang baru dari kerajaan Allah. Dan segera setelah kita mendapat hal yang baru, kita segera mau mempelajarinya bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Mendapat sesuatu yang baru bukannya dilihat sekejap mata saat itu saja, tapi akan kita terapkan dan kemudian kita pelajari kembali. Kita renungkan lagi. Untuk apa? Untuk kemudian kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, itulah dasar yang pertama. Sebagai orang yang mau dewasa rohani adalah harus mau terus rendah hati untuk belajar. Dan Roh Kudus tidak akan pelit, Roh Kudus tidak akan menghemat untuk terus mengajar engkau, memberikan pewahyuan, memberikan pengertian akan rahasia-rahasia kerajaan Allah yang sangat berguna untuk kita. Orang seperti inilah yang sudah menuju kepada kedewasaan rohani. Dasar untuk kedewasaan rohani kedua kita akan dapatkan untuk Jumat minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pastor Dorcas Daud. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri-seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami upload setiap minggunya melalui Hope PCC TV. Saya percaya setiap seri kebenaran firman Tuhan ini akan membangun saudara dan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa like dan subscribe setiap seri-seri pengajaran firman Tuhan ini, supaya Anda tidak ketinggalan dengan seri-seri yang baru selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.